Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pangestu. Saya adalah manajer proyek dari kelompok yang berjudul pembuatan aplikasi berbasis web untuk perusahaan penyewaan sound system GMS. Ya. Ini akan saya menjelaskan tahap pertama, yaitu adalah model RAD. Model RAD. Ya, jadi saya sudah juga membuat makalah model RAD tersebut. Sudah saya buat sedemikian rupa dan menggunakan kata-kata saya sendiri. Jadi saya tinggal baca aja ya. Nah, jadi di sini tuh konsep dasar dan metodologi RAD itu ada dua, yaitu konsep dasarnya dengan metodologinya. Sebelumnya RAD itu apa sih? RAD itu merupakan salah satu dari sekian banyak model pengembangan perangkat lunak yang ada. Jadi dari pengembangan perangkat lunak yang ada tuh bukan RAD aja, pengembangan aplikasi. Jadi model-model pengembangan aplikasi itu ada banyak. Kan ada yang pendahulunya tuh waterfall, lalu model spiral, lalu model agile dan lain-lain. Nah, yang kita pakai di sini adalah model RAD. RAD menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Jika analisis kebutuhan di awal sudah dapat dipahami dengan benar, tidak menjadi hambatan bahwa tim pengembang akan membuat sebuah sistem yang sempurna secara fungsional dan sesuai dengan tujuan tim dalam waktu kira-kira 60-90 hari. Jadi RAD ini dituntut awal-awal tuh analisisnya harus kuat, atau analisis kebutuhan di awal itu udah kira-kira jelas kita mau ngapain, seperti itu loh. Komplit nggak apa-apa, data mungkin masih komplit atau masih belum lengkap nggak apa-apa, tapi terlihat jelas gitu loh, itu kedepannya mau apa. Nah, kalau komplit tinggal kita proses iterasi aja. Jadi kita iterasi data-data tersebut, kita berbincang-bincang dengan si klien atau user sehingga mendapatkan data-datanya kembali. Ya, itu juga salah satu model pengembangan, yaitu adalah iteratif model. Lalu di sini ada gambarnya. Jadi pertama itu adalah ini metode atau model RAD. Jadi di sini ada tahap pertama, yaitu perencanaan syarat-syarat, ada workshop desain RAD, lalu ada implementasi. Tahap pertama apa? Mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasi. Tadi sudah dibilang awal-awal analisisnya itu harus kuat, atau mengidentifikasi tujuannya itu harus kuat dulu. Tujuannya kita ingin apa sih, kita pengen apa sih gitu. Jadi harus jelas terlebih dahulu di situnya. Lalu di sini workshop desain RAD, bekerja dengan yang tahap kedua ini kan. Nah, di sini dari tahap kedua dibagi dari dua tahap, yaitu bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem dengan membangun sistem. Jadi di tahap 2 yang versi pertama ini nih, bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem. Jadi kita tuh harus sering berkomunikasi dengan klien atau user untuk mendapatkan desain atau alur program tersebut. Nah, setelah mendapatkan desain atau alur program tersebut, akan dikirimkan ke tahap kedua yang tahap versi 2, yaitu membangun sistem. Membangun sistem ini itu construction, bisa dibilang istilahnya itu construction. Construction itu dilakukan oleh programmer. Nah, jadi analisa atau alur-alurnya tadi itu akan dibikin serangkaian code atau aplikasi oleh programmer. Nah, di situ itu akan membuat sebuah aplikasi baru. Nah, outputnya itu adalah mengenalkan sistem baru. Nah, pada tahap implementasi atau tahap akhir ini kita tinggal implementasi saja ke klien atau user. Jadi di implementasi ini udah nggak ada perubahan lagi, gitu. Lalu sini adalah model RAD memiliki 3 tahapan, yaitu 3 tahapan: requirement planning, desain sistem, dan implementasi. Sudah saya jelaskan tadi ya. Requirement planning itu adalah pertemuan langsung antara pengguna dengan tim pengembang dengan harapan analisa masalah dan kebutuhan aplikasi jelas saat pembuatan aplikasi berlangsung. Lalu desain sistem tahap ini merupakan tahap di mana pengguna dan tim pengembang saling berinteraksi. Hal ini dibutuhkan karena apabila masih ada suatu ketidaksesuaian desain antara pengguna dengan tim pengembang, maka pengguna dapat langsung mengutarakan pendapatnya. Nah, itu gunanya komunikasi tadi. Jadi misalkan kalau ada yang salah, si pengguna atau klien jangan ragu-ragu,
kirim aja masukannya, nanti akan dikoreksi oleh desainer, atau misalkan yang lagi masalah tadi itu adalah desainer, jadi akan diiterasi lagi oleh desainer tersebut, mengutarakan pendapatnya pada desain yang dirasa masih tidak sesuai dengan harapan si pengguna pada rancangan sistem dan desain. Lalu desain dan alur sistem yang sudah disetujui oleh pengguna akan dimulai dibangun oleh programmer. Nah, sini mulai tahap pembangunannya nih. Dan bila program tersebut tetap masih tidak sesuai dengan keinginan dari klien, maka akan dilakukan iterasi ulang sampai klien menyetujuinya. Nah, itu iterasi tadi yang proses berulang. Jadi iterasi itu adalah proses yang berulang hingga mendapatkan hasil output yang terbaik. Lalu implementasi. Pada tahap ini adalah sistem baru yang dihasilkan. Nah, sistem baru yang udah dapat dari tahap yang atas, sebelumnya akan dilakukan sebuah testing. Jadi di sini sebuah testing dulu. Nah, testing ini juga bukan untuk menentukan kira-kira fitur apa yang kurang, tapi testing di sini adalah untuk menguji apakah aplikasi itu sudah berjalan atau belum. Nah, itu testing itu. Instalasi serta training sebelum diserahkan kepada klien. Pada tahap ini biasanya sistem yang sudah dibuat akan ditanggapi dan disetujui oleh klien. Dan tim akan melakukan instalasi serta training untuk klien agar dapat mengoperasikan sistem tersebut. Jadi tahap implementasi itu sudah klien dan terima gitu kan aplikasinya. Nah, habis itu kita langsung ke pembahasannya aja. Nih kita jelasin dulu deh kelebihan dan kekurangan RAD. Kelebihan RAD yaitu setiap fungsi Maya dapat dimodulkan dalam waktu tertentu kurang dari 3 bulan dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Karena kita kan juga menekankan kepada waktu. Lalu RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Nah, jadi tahap-tahap pengembangan umum seperti itu, misalkan kayak ya pembuatan web kan udah banyak ya. Nah, itu misalkan kalau project manajernya udah pernah ngelola project banyak gitu. Nah, itu bisa di-reusable lagi code yang sebelum-sebelumnya dijadikan project ini. Itu kan bisa. Jadi RAD itu ya itu sih berpacu dengan waktu. Lalu kekurangannya proyek yang besar dan berskala RAD itu harus menggunakan sumber daya manusia yang super bagus gitu. Super analisisnya itu harus kuat, desainernya juga harus tahan ngadapin komplainan klien atau user, dan programmer juga harus canggih, super canggih, apalagi manajer proyeknya gitu, harusnya sudah mungkin ya berpengalaman gitu. Lalu RAD menurut pengembangan memiliki komitmen dengan aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem yang waktu singkat. Jadi kalau komitmennya ini adalah komitmennya gagal, maka ya hancur udah semua itu. Dari planning, user design, sama implementasinya udah hancur. Lalu kita ke pembahasan. Jadi ada pertama di sini ya. Di project kita tuh kita mempunyai requirement planning. Requirement planning itu di GMS itu apa sih? Pada pembuatan GMS ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi pertama itu adalah pembagian tugas pengerjaan proyek. Pembagian tugas pengerjaan proyek ini tim melaksanakan proyek ini terdiri dari 4 orang. Tugas masing-masingnya itu ada manajer proyek, yaitu saya Galih Pangestu, bertugas untuk mengatur dan mengawas jalannya proyek yang berlangsung. Lalu ada analis, menganalisa sistem yang sedang berjalan dan sistem yang dibutuhkan oleh Gema Musik Selaras atau GMS, yaitu adalah Ayati Sarasabila. Lalu ada desain yang merancang aplikasi berbasis web tersebut, seperti mock-up-nya dan alurnya, yaitu adalah Davin Prasetya. Lalu programmer yang menciptakan program itu terwujud. Proses pembuatan aplikasi itu jadi nyata gitu, melalui coding-codingan. Itu Diki Firmansyah. Lanjut lagi. Ada observasi atau wawancara. Jadi tahap requirement kan sudah saya bilang kita harus bertemu dengan si user kan. Jadi kita melakukan beberapa poin wawancara. Apa aja sih poinnya? Jadi di sini bisa saya singkat, yaitu Bapak saya mohon motonya ini saya dapat dikembangkan untuk masalah ini baik Pak, kami dapat membuatnya tapi misalnya melakukan untuk menguruskan ini. Jadi GMS ini dari hasil yang wawancara kita dapat
kurangnya promosi dari produk dia, lalu juga kurangnya pendataan di sistem yang sedang digunakan. Jadi masih tulis-tulisan, tapi itu sebenarnya bukan perusahaan juga itu tidak menganggap masalah, karena juga jasa sewa sound system ya pada saat itu juga dilaksanakan, kelar, ya udah. Pelanggan juga mau komplain apa, karena juga udah jalan itu sound system. Jadi dengan data-data pelanggan yang terdahulu tuh nggak terlalu perlu. Nah, mungkin perlu untuk menganalisa misalkan beberapa tahun terakhir daerah mana sih yang paling banyak dipesan gitu dari sound system. Misalkan Jakarta, oh berarti kita main di Jakarta ini, misalkan mecah tim baru gitu buat mengurus Jakarta ini. Nah yang lain tuh sisanya buat mengurus daerah lain. Nah itu kan juga bisa kan. Nah, Bapak buat analisa keputusan oleh perusahaan, itu ntar masuknya ke data warehouse. Ini pokoknya ya cuma seperti itu aja sih. Jadi kita membuat aplikasi web, lalu aplikasi web ini untuk mempromosikan produk, lalu transaksi online juga kita harus ada, lalu dengan juga pengelolaan data bila ada. Tapi perusahaan tidak terlalu mempokokkan yang poin 3 ini, yang data perusahaan ini, tapi yang 2 ini, transaksi yang ini harus ada. Lalu ada spesifikasi analis. Jadi spesifikasi analis ini ada yang pertama yaitu tujuannya dibuat perangkat lunak ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses kegiatan dalam jasa sound system. Sudah pasti ya, mempercepat dalam pemasanan, pendataan order, dan transaksi penyewaan, itu pasti. Lalu ada kebutuhan pengguna ini yaitu ya user requirement-nya. Jadi si user ini kebutuhannya bisa ngapain aja ntar di aplikasinya. Yang jelas bisa pemesanan jasa sama melihat data-data histori dia dong, atau laporan pemesanan dia dong. Nah seperti itu. Nah kebutuhan sistemnya nanti kita buat itu kebutuhannya apa aja sih? Ya, kebutuhannya itu adalah ada pertama kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan fungsionalnya adalah manajemen pemesanan jasa perusahaan. Jadi nanti di sini di fungsi ini adalah GMS dapat menambahkan data atau jasa perusahaan yang baru, dapat mengedit informasi perusahaan, lalu dapat menghapus data atau jasa perusahaan. Jadi bisa misalkan GMS baru punya 2 jasa indoor dengan jasa outdoor. Kita pengen buat jasa baru lagi, misalkan jasa khusus musik, itu bisa ditambah atau bisa diedit, misalnya dan jasa khusus musik, mungkin jasa khusus event musik ya, bisa itu diedit lalu dihapus kan, ternyata jasa ini kurang diminati, hapus saja. Oke, bisa. Lalu habis itu laporan, dapat melihat laporan dari usernya, data-data terdahulu itu masih bisa ya, tapi kayaknya nanti ada jeda waktu. Jadi misalkan udah berapa bulan langsung yang lalu itu udah kehapus kayaknya. Lalu dapat mencetak laporan pemesanan oleh customer, dapat juga. Lalu kebutuhan non fungsionalnya yang jelas dapat diakses dengan mudah dipahami, dan keamanan saat bertransaksi. Ini sih 3 yang penting. Lalu di sini adalah rancangan penjadwalan dan biaya pengerjaan proyek. Oke, di sini bisa saya gedein. Kurang gede. Masih kurang gede. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kita tuh proyek kita tuh start dari tanggal 3 Maret. Ya. Dari tanggal 3 Maret. Ini 4 ya, tapi lebih agak condong sedikit. Ini sebenarnya 3. Kita mulai dari 3 Maret sampai closingnya itu adalah 27 Mei. Ya. 27 atau 28 Mei. Itu. Dan di sini sudah masuk ke 24 April. Ya, 24 April. Sini masuk 24 April. Berarti harusnya kita lagi proses pembuatan aplikasi. Kita jadinya ini kan kelihatan ya. Berarti perancangan proyek kita udah, pembahasan proyek kita udah, survei perusahaan kita udah, proses analisis masalah juga kita udah, analisis masalah dan requirement kita juga udah, rancangan aplikasi, desain UML, desain mockup kita juga udah. Nah, berarti sekarang kita sedang membuat desain prototipe yang nantinya akan kita serahkan ke perusahaan. Apakah perusahaan menyetujuinya atau tidak? Ya, kalau disetujui langsung
kerjakan, kalau tidak ya tidak gitu. Sebenarnya sih kita juga udah hampir kelar. Sebenarnya tanpa ngikutin jadwal ini kita misalkan kalau dari analisa saya kita sudah nyampe di penyempurnaan. Nah, jadi habis testing prototype ini nih udah di misalkan kayak di tanggal 12 Mei kita udah kayak tanggal di 12 Mei sini nih penyempurnaan testing udah 80%. Soalnya kita tinggal beli akun Wix premium agar dapat customer memesan secara online. Jadi Wix ini menetapkan ketentuan kalau mau pesan secara online harus bayar. Habis itu kita langsung ke sini. Ini jelas ya. Rancangan proyek 7 hari, 3 hari dimulai dari start 3 Mei kan. Jadi 3 Maret kan ya saya bilang 5 Maret. Oh, ternyata di sini 5. Berarti di sini ada 5. Oh iya, condongnya ke belakang. Maaf saya salah lihat ini. Iya. Tapi sini jelas ini mulainya 5 Maret sampai 27 Mei. Bener berarti yang tadi awal ya 27 Mei ya. Ini 27 nih, agak kehapus aja nih sama apa nih. Oh, cuma ini doang. Kayak tempelan doang. Nah, habis itu kita ke estimasi biaya. Estimasi biaya ini kita mengambil biaya dari yang YouTube itu ya yang pernah Bapak kasih. Jadi di sini fresh graduate SMK itu nggak boleh di bawah nggak boleh di atas 12 juta. Jadi kita ngambil aman-aman aja 11 juta. Jadi terus manajer proyek karena dia kena lead proyek maka tambahan 3%. Jadi 11 juta 330. Nah, main weeknya jadi 2 juta. Jadi penghasilan per minggunya 2 juta. Penghasilan per harinya 566.000, sedangkan yang lain 550.000, lalu man hours atau per jamnya itu 92.000 atau yang lain 89.000 seperti itu. Lalu biaya langsung personilnya itu adalah durasi kerja saya 90, analisis hanya 16 hari, desainer hanya 7 hari, dan programmer adalah 32 hari. Yaitu diambil dari main days, lalu dikalikan dengan harinya, lalu mendapatkan subtotal seperti ini, 81.235.000. Lalu biaya langsung personil, langsung non personil, kita membutuhkan server, domain, diskusi antar instansi. Server ini juga ini maksudnya server di sini adalah akun Wix, ya akun Wix. Jadi akun Wix per bulan tuh 400.000. Nah jadi subtotalnya adalah 90.95.500.000 rupiah yang sudah ditambahkan oleh PPN 10%. Fase user design dan construction. Nah di sini kita mulai masuk ke fase desain, ya tadi kan requirement planning, sekarang berarti masuk ke fase desain. Nah, sini fase desain. Nah, kita akan membuat desain use case-nya terlebih dahulu. Nah ini sebenarnya use case-nya ini tuh masih merupakan prototype ya, aktor user. Nah ini masih merupakan prototype. Maksudnya dari prototype apa? Di sini tuh kita sempat terjadi iterasi. Jadi si aktor ini GMS ini meminta login. Jadi saat user itu dia maunya login terlebih dahulu. Kita kan nggak ada nih, langsung order transaksi aja. Nah dia mintanya login. Jadi use case-nya adalah seperti ini. Langsung ke bawah aja mockupnya seperti ini, dapat dilihat. Ya order conversion. Nah bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini. Ntar. Ya, dilanjut lagi ya. Jadi tadi kan nyampe di UML ya. Kita balik lagi ke UML aja deh. Nah, use case. Jadi user sudah ditetapkan seperti ini. Jadi actor user dapat mengorder transaksi, cek history dan new jasa. Si GMS dapat mendapatkan new jasa dan maintenance. Lalu activity diagramnya itu adalah user dapat langsung melakukan order dan melakukan transaksi di aplikasinya. Lalu konfirmasi transaksi dari GMS. Tampilkan total transaksi, melakukan pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Mockupnya itu adalah seperti ini. Mockupnya belum ada ini ya, belum ada tampilan login user ya, belum. Lalu layanan GMS-nya ada cleaning, repair, and delivery and setup. Lalu ada order, tampilan dari order, seperti itu. Lalu di sini yang tahap kita ini dulu. Kita masuk ke tahap iterasi dulu sebelum ke construction. Nah, di sini pengolahan user atau design.
Nah, di sini hanya terjadi pengulangan di user design saja, tidak di construction, itu. Jadi iteratifnya yaitu fase ini menjelaskan proses refine penghalusan sistem yang intent antara tim pengembangan dengan user. Hal ini diwakili oleh analis. Hasil mockup dibawa atau dikonfirmasi ke pihak klien. Nah, jadi dari hasil desain tersebut kliennya masih kurang puas, yaitu tadi kenapa tidak ada menu login saat user datang ke web kita. Tolong buatkan. Oke, akan kita buatkan. Nah, sini use case-nya jadi ada tambahan login ya di sini ya. Jadi user dan GMS dapat melakukan login. Lalu alurnya akan menjadi seperti ini, yaitu customer pertama open aplikasi, yaitu harus login terlebih dahulu, divalidasi apakah masuk atau tidak. Kalau tidak silahkan buat akun baru, kalau ya silahkan langsung ke pilih jasa pelayanan yang ada di aplikasi. Lalu order, transaksi, dan seterusnya. Lalu di sini refine mockupnya itu nambah login pastinya. Kalau nggak ada tampilan login gimana? Lalu ada tampilan awal. Nah, di sini sudah ada tanda user ya nih. Ini ya, yang bulat ini nih. Ini di sini nih. Nah, ini user ini ya. Ini ya. Sama, service masih sama, book online juga masih sama. Nah, kita akan masuk ke tahap testing. Testing di sini kita melakukan dari yang use case tersebut. Jadi use case tersebut yang pertama yaitu adalah login. Tadi kita bisa lihat lagi nih ya, kita koreksi lagi deh. Login ya yang pertama ya, lalu diikuti oleh order, lalu diikuti oleh transaction, diikuti oleh check history, diikuti new jasa, dan diikuti maintenance. Jadi kita ingin mencoba apakah fitur-fitur tersebut sudah dibuat oleh programmer dan apakah saat kita testing berjalan dengan lancar. Makanya kita testing dulu sebelum ke tahap implementasi. Nah, di sini login, ternyata loginnya berhasil. Di sini user dapat dilakukan login dengan menggunakan Facebook maupun Gmail. Lalu sini adalah order. Order di sini user dapat memasukkan tanggal yang akan dipesan. Misalkan 24 Juni gitu. 24 Jumat April tanggal 20 sampai 26. Ini bukan sampai ya. Iya, sampai bener 20 sampai 26, dari 20 ini sampai 6 ya bener ya. Sama pilih jamnya. Misalkan eventnya dari sore ya, bisa sampai malam, jadi budgetnya juga kurang. Kita diri dan lokasi, modul cek history. Ini transaksi maksudnya data diri transaksi jadi diisi dulu sebelum melakukan transaksi, itu juga sudah berhasil oke. Dapat diketik dan dapat masuk. Lalu di sini ada kelola pemesanan Anda, ini juga sudah berhasil oke. History maksudnya. Dan ini adalah new jasa. New jasa ini adalah tampilan backend atau tampilan admin. Dan maintenance juga tampilan backend atau admin. Dan ini pasti udah oke karena sudah desain oleh Wix. Backendnya sudah desain oleh Wix. Nah, kenapa ini tadi saya bilang Wix itu dapat melakukan pemesanan online, yaitu harus membayar akun premium, sedangkan kayak bilang kok oke aja gitu. Kok bisa padahal belum dibayar. Ini hanya sekedar data fiktif belaka. Ini kita ambil dari Wix, tapi dari sisi editor, bukan dari sisi user. Jadi kalau kita dari sisi editor, itu bisa kita demonstrasikan dan itu berhasil. Nah, untuk penerapan ke user kita harus beli. Seperti itu loh. Ya, berarti kan tetap berhasil kan, tinggal perusahaan aja yang mau bayar atau enggak. Kalau mau bayar silahkan, kalau enggak ya udah kita kasih aja aplikasinya seperti ini. Silahkan gunakan bila bisa. Gitu. Kalau nggak bisa ya bayar akun Wix-nya. Gitu. Kalau enggak ya kita kasih aja. Nah itu keputusannya nanti akan diserahkan ke perusahaan apakah dia ingin melanjutkan pembayaran akun Wix atau tidak. Lalu sini ada implementasi software. Software kita di sini tuh apa aja? Minimal kita rekomendasikan itu adalah Windows XP dengan browser yang mendukung HTML5 atau ya browser sih. Browser apa juga bagus sih. Internet Explorer aja bagus kok.
Lalu hardware minimal Intel Premium 4D. Kalau emang kentang banget, nah recommendednya kita ya Intel Core 2 Duo, udah standar minimalitas ya. RAM-nya 2 GB itu nggak apa-apa. Hard disk 250 GB itu sangat cukup. Lalu instalasi kita lihat dulu di sini apakah ada instalasi. Ada ya. Ada. Instalasi. Jadi instalasi di sini kita hanya memerlukan akun Wix. Di sini hanya baru instalasi dari backend atau admin si GMS. Jadi ke wix.com, login, login. Nah, ini emailnya dan passwordnya sudah kita buat sedemikian rupa. Silahkan ke wix.com, login dengan akun yang sudah kita berikan. Lalu setelah login, akan ditampilkan ke halaman editor langsung. Nah, stop. Proses instalasi cukup sampai sini. Mudah bukan? Karena kita menggunakan wix.com. Sangat mudah. Lalu instalasi usernya gimana? Sangat gampang. Tinggal ketik aja https://caster-wixsite.com. Kenapa kita masih pakai domain acak-acakan? Karena programmernya juga nggak tahu ini gimana. Tapi dicoba work, dan karena belum dibeli domain ya seadanya aja kok lah. Gitu. Lalu di sini juga ada work. Lalu setelah itu adalah maintenance. Maintenance ini saya bilang maintenance aplikasinya itu dari Wix itu tuh maintenance-nya nggak terlalu diperhatikan lah, karena Wix ini udah mengurus semuanya gitu, database, jasa-jasanya juga udah diurus, jadi kita nggak terlalu perlu maintenance gitu. Maintenance paling ya bayar domain rajin per bulan, sama akun Wix-nya dibayar secara berkala. Udah, itu maintenance-nya itu doang. Lalu sini training cara instalasi, cara memakai. Nah, dari sisi admin, pada halaman di bawah ini terdapat menu add service. Nih, kalau kita udah login tadi kan ya, add service. Nah, setelah add service, kita bisa isikan nih info-infonya, misalkan service detailnya apa. Kita di sini pakai hajatan. Nah, lalu kita ketik rupiahnya berapa, 1.500.000 misalkan. Itu bisa. Lalu kalendernya. Nah, setelah kita buat jasa, itu langsung muncul nanti di page user. Nah, habis itu kita lihat di booking calendar, apakah sudah ada user yang memesan jasa tersebut. Nah, di sini kan contohnya udah ada nih ya, paket besar, yaitu namanya Friska Aji Putri. Nah, di Friska Aji Putri ini dia sudah memesan pada tanggal 14 April jam 11.30 AM sampai 12.30 PM, dan IDR-nya 3 juta. Lalu di sini tertera lokasinya. Seperti itu. Ya. Di sini tertera semua data-data dari usernya tersebut yang sudah dimasukkan oleh usernya. Nah, di sini dari sisi tadi kan udah ya, backend kita jelasin. Ya, sebenarnya cuma itu doang. Jadi cuma menambah jasa sama lihat laporan user. Ya, emang kan dari awal cuma gitu sama transaksi online. Transaksi online juga udah dilihatnya dari kalender juga. Jadi apakah dia udah membayar atau belum, bisa kita lihat. Nah, misalnya kalau udah membayar, kalau udah membayar kita langsung eksekusi. Ini kelihatan ya tadi ya, nih, tuh not paid, berarti belum dibayar sama dia. Nah, gitu. Lalu dari user biasa. Dari user biasa itu tinggal mengetikkan tadi ya, yang caster-wixsite.com itu tinggal ketik aja. Nah, itu juga sudah online. Tapi ya itu, booking online-nya belum bisa. Lalu tampilannya pertama akan seperti ini. Lalu ada halaman login. Halaman loginnya finalnya seperti ini.
Tadi kalau nggak salah loginnya itu beda ya, agak berbeda. Nah ya seperti ini, tapi warnanya buttonnya diganti, terus tulisannya juga fontnya ganti. Nggak apa-apa, beda minor gitu ya nggak apa-apa. Lalu halaman sign up ini digunakan untuk apabila si user belum mau punya akun, dia bisa daftar dengan Facebook atau daftar dengan email. Ya, daftar, lalu tampilan dari MyBook Online. Jadi di sini nih, saya kembali lagi ke atas. Nih di menu ini nih, book online nih ya, nih yang saya ketik-ketik ini. Maaf ketik. Nah ini nih, ini book online. Apabila itu dipencet, nah maka kan langsung keluar seperti ini. Nah ini si user tinggal pilih aja book it. Yang mana yang mau di book it. Nah setelah misalkan paket hajatan di book it, ternyata ada kategori. Jadi ada kategori service dan sound system. Nah di sini ada 2 kategori. Sini nanti perusahaan yang ngatur ya. Nanti perusahaan yang ngatur. Terus kategori sebenarnya gampang sih ngatur kategori juga, udah ada di situ di menu maintenance sudah ada. Lalu dapat tampilan dapat memilih tanggal. Nah jadi kan misalkan paket contoh nih, paket hajatan nih kita book it nih. Nah nanti habis di book it akan keluar jadwal seperti ini. Kita ingin milih jadwal berapa, misalkan jadwalnya ya April tanggal 21 misalkan jam 9 gitu. Nah, setelah ditentukan kalau di sini tanggal 24 ya di bookingnya. 24 tanggal jam 6. Nah, lalu langsung isi data diri dan lokasinya gitu. Di lokasi itu di deskripsinya tambah pesan ini, masukin lokasinya. Lalu nama, email, nomor telepon dan sebagainya. Lalu di sini adalah tampilan My Booking. My Booking ini berguna untuk mengecek history atau bookingan yang akan mendatang atau yang sedang ingin dieksekusi. Misalkan hari ini tanggal 21 Juni, misalkan eksekusinya masih nanti tanggal 25 Juni. Masih kan berarti kan masih mendatang kan. Nah, itu mesti ada datanya kok. Lalu tampilan My Account, misalkan ingin merubah nama depan atau kontak atau telepon. Nah, itu trainingnya udah kelar semua. Jadi di sini tinggal penutup. Jadi jelas ya dari UML, dari cara pembuatannya kita menggunakan wix.com dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah sangat jelas. Lalu ke video selanjutnya yaitu penjelasan tools-tools yang digunakan. Nah, pada penjelasan tools-tools ini itu adalah video saya yang lama. Mungkin nanti soalnya masih soal 3 biji itu, yang 3 buah soal yang ada di pertemuan 5 itu. Jadi mohon maklumi saja, abaikan aja, yang penting tuh demonstrasi toolsnya jelas ya. Jadi saya tidak usah membuat lagi karena itu akan memakan waktu yang lama. Jadi saya langsung aja potong nanti dan langsung saya upload ke YouTube. Gitu. Jadi untuk ini jelas ya, dari training yang tadi masukin caster gadungan lalu dan lain sebagainya sampai ke My Booking ini, sampai ke melihat history, udah jelas ya berarti. Lalu kita akan lanjut di video sesudah ini, yaitu video demonstrasi tools. Jadi selamat bertemu di video selanjutnya. Salam. Lalu saya akan lanjut ke tahap ketiga. Berapa menit? Ya, saya di sini akan menjelaskan nomor 3, yaitu bagaimana pemahaman saya tentang tools-tools yang saya gunakan. Nih, jelaskan yang telah Anda ketahui atau yang telah Anda lakukan sebagai pengetahuan terkait dengan tools yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis rapid yang sedang Anda lakukan. Jadi analisis dan saya untuk membuat schedule menggunakan Microsoft Project. Lalu saya menggunakan Microsoft Word untuk membuat proposal. Lalu Adobe XD digunakan oleh desainer untuk membuat mockup, dan StarUML digunakan
oleh desainer untuk membuat UML. Sedangkan untuk membuat website, programmer menggunakan Wix.com untuk membuat website tersebut. Dikarenakan mengapa menggunakan Wix.com yang hanya drag and drop? Karena kan yang tadi sudah saya bilang di awal, yaitu kita hanya memiliki waktu 60-90 hari. Jadi kita menggunakan Wix.com. Nah, saya di sini akan mendemonstrasikan tools tersebut. Untuk Microsoft Word tidak saya demonstrasikan karena sudah terlalu sering dipakai oleh Anda maupun saya. Ini juga sudah terlalu populer, mungkin nggak usah saya jelaskan. Jadi saya akan jelaskan ke cara buat schedule di Microsoft Project. Nah, ini saya gunakan untuk membuat schedule. Nah, ini laporan schedule dari analisis saya dan saya sendiri. Itu di sini ada perencanaan proyek, proses analisis masalah, perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi, dan closing. Bagaimana cara membuat ini? Mudah. Kita hanya perlu menganalisa ini semua. Ini berbeda-beda tergantung masalah yang Anda sedang hadapi. Jadi kalau saya perencanaan proyek, saya membutuhkan pembahasan proyek. Jadi saya berdiskusi dengan tim pengembang saya selama 3 hari, lalu survei proposal selama 4 hari. Nah, ini juga pokoknya ini tergantung studi kasus Anda. Ini akan berbeda setiap manajer proyek. Ini akan berbeda. Nah, ini pemikiran saya seperti ini. Jadi saya sudah punya kopiannya di Microsoft Word. Lalu kita salin saja. Dan kita buat file baru di Microsoft Project. Kita buat baru di task name. Kita Ctrl V aja. Nah, nggak bisa digedein lagi. Ya sudah, saya gedein ininya aja. Nah, mungkin sudah mulai terlihat. Setelah ini diapain? Ini perencanaan proyek. Itu tadinya kan dia perencanaan proyek itu merupakan tahap awal dari pembahasan proyek dan survei proyek. Jadi misalkan kayak ini kayak induknya lah. Nah, pembahasan proyek dan survei proyek ini perlu di indent task. Pencet aja klik kiri, maka akan terjadi seperti ini. Ini nggak usah. Ini ke kanan. Ini kita indent task. Ini kita indent task. Ini kita indent task. Ini kita indent task. Nah, berarti satu-satu, jangan dua. Lalu proses analisa ini adalah induknya. Analisa masalah dan requirement ini adalah anaknya. Kita indent task lagi. Nah, akan jadi seperti itu. Lalu dengan perancangan aplikasi juga sama. Desain UML dan mockup itu adalah anaknya dari perancangan aplikasi. Jadi kita ke indent aja. Indent. Lalu pembuatan aplikasi juga indent. Ada salah. Ini indent. Udah. Di testing prototype indent. Salah. Indent. Oh, kita ada kesalahan. Ini pembuatan aplikasi ini. Nah, penyimpanan di indent, testing di indent, laporan akhir di indent, closing project juga di indent. Jadi di indent di setiap induknya.
Oke, lalu kita setting dash-nya di sini. Nah, karena saya sudah punya ininya, jadi saya ikutin aja yang ada di sini. Oke, itu untuk ininya juga saya copy aja. Copy aja. Akhirnya dia akan mengikuti seperti ini. Akhirnya dia akan mengikuti seperti ini. Jadi project kita yang kita jalankan dari tanggal 5 bulan 3, apakah sama? Sama yang sebelah. Sama ya. 35/2020, 35/2020. Ya. Selesainya juga pada tanggal 27 Mei. Kita lihat selesainya juga di sini adalah tanggal 27 Mei. Gimana cara nyeting tanggal dan hari? Jadi saya akan contohkan satu di sini. Ya kan, ini perancangan projectnya itu Anda ingin 4 hari. Jadi setting 4 hari. Lalu di tanggal mulainya misalkan Anda mulai dari 6 Maret. 6 Maret, berarti ketika di sini 6 Maret, maka di belakangnya akan menyesuaikan, yaitu berhenti di 11 Maret. Karena project ini dia ngambil libur 2 hari, jadi jangan kaget bila ada tenggang waktu berlebih, karena Sabtu dan Minggu sudah disetting auto libur oleh projectnya. Ini sudah untuk project. Anda bisa ekstrak menjadi gambar, yaitu dengan file save as atau export. Jadi kita sini akan memilih save as saja. Ini ganti menjadi PDF. Anda bisa. Jadi misalkan saya ekstrak ke pictures, oke. Maka tadi di picture tadi akan ada PDF-nya. Nah, ini. Nah, akan jadi seperti ini. Ya. Lalu kita akan ke Star UML. Star UML. Di sini saya akan membuat use case dan activity-nya tidak akan terlalu sesuai dengan project saya, karena saya hanya akan mendemonstrasikan cara membuatnya, bukan membuat secara keseluruhan. Bila saya membuat secara keseluruhan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi di sini ada model, kita add diagram, karena kita ingin kita buat adalah use case dengan kelas diagram, maka di sini kita buat use case. Dan di sini kita tambahkan model. Satu-satu, berarti kita kerjakan use case terlebih dahulu. Sebelum itu saya skip dulu. Ya, kita akan membuat use case terlebih dahulu. Use case di sini kita mempunyai aktor, tapi terlebih dahulu kita akan menggunakan use case subject terlebih dahulu. Ini bisa dibesarkan, bisa. Ini adalah aplikasinya. Kita kasih nama aplikasi GMS. Maka di sini ada aktor, user atau pelanggan GMS. Lalu di sini ada GMS, seperti itu. Misalkan di sini
ada use case, yaitu use case login. Lalu sini misalkan ada pilih jasa, order, ini membayar. Nah, ini kita delete aja. Kelok tadi. Nah, kita geser-geserin dulu, kita atur-atur terlebih dahulu. Lalu kita pilih asosiasi. Ada ini ada ini ke sini, ini ke sini. Apin tipe membayar. Lalu setelah user dapat melakukan keempat hal ini, GMS juga dapat mengecek hal tersebut. Dia dapat mengecek apa saja yang dipilih jasanya oleh user. Dia juga dapat mengecek user mengorder apa saja. Lalu dia juga bisa mengecek apakah user sudah membayar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan activity diagram melalui Star UML. Itu sini kita akan file new, file model diagrams, activity diagram. Setelah activity diagram, kita akan swimlane 3 kali. Sini tidak akan saya buat sebagus atau semirip yang ada di desain ya. Saya cuma hanya mendemonstrasikan bagaimana cara membuat activity di Star UML ini. User, sistem, ke GMS. Jadi di sini ada inisial yang dimana akan menandakan semuanya berjalan, semuanya star. Lalu di sini ada action. Di sini kita isi sebagai pemilihan jasa. Di sini saya langsung lompat ke pemilihan jasa karena kan kalau saya mulai dari login itu akan banyak dan akan sedikit memakan waktu. Sudah pemilihan jasa, lalu kita buat action di sini. Setelah pemilihan jasa dikirim ke aplikasi, maka aplikasi akan menanggapinya membuat order. Setelah membuat order, maka akan dikirim lagi ke user. Dan user akan order seperti ini, tarik ya. Lalu setelah ini user akan transaksi. Setelah order, user akan melakukan transaksi. Lalu setelah dia menyelesaikan transaksi, maka di sini akan konfirmasi transaksi. Konfirmasi tersebut akan dikirimkan langsung ke GMS.
button transaksi diterima misalkan. Transaksi diterima, maka sistem akan mengirimkan lagi, yaitu berupa hasil order. Maka sudah berhasil order karena transaksi sudah diterima oleh GMS. Berhasil order, user bisa logout dari sini bila diinginkan. Logout yang diinginkan. Setelah itu final yang menandakan bahwa semuanya sudah selesai. Ini adalah contohnya. Ini bisa diekstrak lagi seperti use case, yaitu dengan ekspor diagram SPNG, activity diagram 1, sini aja di dokumen. Nah, dokumen sudah kesimpan, maka kita lihat nih, maka akan seperti ini. Ini bila dilihat dari pane akan menjadi seperti ini. Ini saya akan mencontohkan cara pembuatan mockup, tapi di sini saya hanya akan membuatkan satu mockup saja karena kalau saya buat semua akan memakan waktu yang lama. Ya, di sini saya akan membuat satu mockup saja, yaitu mockup home. Kita buat new, yaitu web. Kekecilan new. Ternyata memang seperti ini. Kayaknya saya kurang gedein ini. Nah, pada saat ini kita akan memilih rectangle. Ini kita klik, kita akan tarik garis ini sampai full. Gak apa-apa yang di pinggiran sana belum full, kita bisa tarik seperti ini. Nah, sini saya akan warnai, misalkan yaitu fillnya adalah seperti ini. Fix position, biar fix, kita kunci. Lalu
kita akan membuat line di atas seperti ini. Tidak apa-apa walaupun kelihatan, buat saja dulu walaupun masih agak begitu miring. Lalu habis itu kita akan besarkan, yaitu saya akan memilih besarnya adalah 15. Nah, untuk itu kita akan tambahkan lagi di sini, yaitu bernama home. Home masih terlalu kecil, kita akan besarkan lagi. Itu di sini ukurannya adalah 50. Kita akan warnai, yaitu adalah putih. Dan di sebelahnya ada book online. Kita akan geser dulu, samakan. Nah, setelah itu kita akan rectangle lagi. Kita akan buat seperti ini, yang berwarna agak ke abu-abuan. Ini. Nah, kita akan perbesar sedikit. Itu di sini akan ada tulisan Gema Musik Selaras. Kita akan enter, kita akan perbesar sedikit menjadi 60, 72. Nah, oke. Gitu bisa kita geser agak ke tengah seperti ini. Dan samping ini seperti ini. Sudah 4 menit. Misalkan kita di sini akan mengambil gambar. Nah, bahkan ini yang gambar akan saya pilih kan seperti ini. Itu mockup pertama saya. Atau kita bisa ganti ini menjadi gambar mixer, bukan mixer, ini sound. Nah, ini bisa kita download salah satunya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Apakah bisa? Bukan ini. Ini lagi. Nah, ternyata bisa. Kita lihat saja ini. Nah, kira-kira tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa kita ekspor menjadi, kita save aja dulu, save. Nah, ini sudah jadi. Kita ekspor, formatnya adalah PNG. Kita bisa ekspor dan akan masuk. Nah, kebetulan saya tidak perlu, jadi saya cancel saja, saya langsung keluar saja. Tutorial selanjutnya saya akan membuat website, yaitu dengan wix.com. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah sign in terlebih dahulu. Dan di sini saya juga tidak akan membuat websitenya sampai ke tahap yang bisa booking, karena sampai tahap booking itu memerlukan akun Wix Premium. Nah, ini adalah website yang saya bikin, saya sudah coba-coba. Saya sebenarnya bukan programmernya, saya cuma hanya mencoba-coba. Kalau aplikasi yang asli
dipegang oleh programmernya. Jadi ini cuma site saya aja, saya hanya iseng-iseng. Kita edit, kita coba lihat. Nah, kita preview. Ini adalah website yang sudah saya buat tadi pagi, saya iseng-iseng. Dan servisnya seperti ini, paket pernikahan. Untuk membuat seperti ini, kita membutuhkan akun Wix. Tadi saya loginnya memakai Facebook, karena saya sudah login pakai Facebook. Jadi silahkan bila Anda ingin membuat, login aja dari Facebook atau login aja dari Google. Lalu setelah Anda login, create new site. Lalu Anda akan ditanyai beberapa pertanyaan seperti ini. Saya ingin buat siapa? Saya ingin bisnis. With the Wix editor. Choose template. Nah, di sini templatenya saya menggunakan bisnis. Tapi kita cari lagi, yaitu service dan maintenance. Saya ingin template saya ya seperti ini. Kita cari lagi. Nah, saya ingin seperti ini. Kita edit. Tunggu. Akan tunggu. Nah, ini tinggal kita edit. Siapa editnya? Saya akan contohkan. Sedangkan ini saja. Kita preview dulu. Seperti ini ya, yang akan kita edit. Nanti yang akan kita edit menjadi punya kita. Back to editor. Ini bisa kita edit menjadi game musik laras. Ini bisa kita ganti. Akan kita cari sound. Kita mintakan ini, kita add to the page. Maka sudah berubah. Editor, latar belakang bisa kita ganti menjadi image. Kita cari lagi yaitu sound. Ini kita akan mengambil yang ini, yang background. Maka backgroundnya akan seperti ini. Dan ini juga bisa kita ganti gambarnya yang di kanan, yang kolom. Kita ganti lagi menjadi, kali ini kita akan ngambil speaker. Oh, ternyata tidak ada. Baiklah, selain speaker kita bisa menjadi sound saja. Nah, ini boleh kita change ground. Nah, kita sudah bisa preview. Nah, sudah bagus bukan? Kita back to editor. Kita ganti ininya. Kita ganti menjadi musik laras. Ininya adalah welcome to, biarin. Ininya kita ganti jadi penyewaan alat musik, alat sound system.
Coba kita preview. Penyewaan alat sound system Gema Musik Selaras. Ya, bagus. Ini setelah itu yang bawahnya juga sama seperti itu juga, kita edit aja. Jadi saya akan mengasih tahu Anda setelah edit seperti ini, ke bawahnya pasti Anda bisa mengeditnya lagi. Tapi yang saya ingin tunjukkan yaitu adalah menambah service. Karena kita kan juga bentuknya adalah service. Service di sini kita bisa ganti. Nanti ini schedule maintenance. Kita lagi ngeload. Nah, kita bisa manage service. Sini kita bisa mengubah, misalkan schedule maintenance ini kita ubah menjadi misalkan adalah paket pernikahan. Salah di sini. Include alat sound system beserta soundman. Bukan paket pernikahan, paket hajatan. Kalau hajatan kan bisa sunatan atau bisa pernikahan. Itu kita save. Kita bisa menambahkan foto. Sekarang kita ingin cari, sekarang kita ingin cari soundman. Nah, ada, kebetulan ada. Kita save. Maka harapan kita akan menjadi seperti ini. Kita preview. Nah, paket hajatan include alat sound system beserta soundman. Bila kita ketik book now. Nah, saya disuruh upgrade karena saya bukan user premium. Makanya saya tidak bisa menunjukkan lebih lanjut. Mungkin di akun programmer bisa. Tapi di sini saya back to preview dulu. Sini bisa kita chat, tapi sayangnya kita tidak punya akun premium. Nah, misalkan ini kita preview lagi. Ini dipencet learn more. Maka yang keluar adalah ini. Book online, paket hajatan 1 jam 30 menit. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Misalkan kalau kita ingin website kita online, kita tinggal publish. Misalkan ini sudah fix, kita ingin luncurkan keluar, bisa kita publish. Nah, kita pencet view site. Ini adalah website kita yang sudah jadi. Itu dari Gema Musik Selaras. Servisnya sudah ada paket hajatan. Kita bisa di learn more. Nah, ini contoh pembuatan website. Saya tidak buat misalkan di edit about atau kontak. Soalnya itu sudah seperti yang di sini. Kita tinggal mencet saja apa yang ingin kita edit, selesai. Hanya seperti itu. Yang tidak bisa saya tunjukkan adalah cara mengatur penyewaannya, karena saya tidak punya akun premium. Itu yang punya adalah programmer. Makanya saya hanya bisa menyampaikan sampai sini. Itu saja dari ketiga
Itu saja dari ketiga pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tahap implementasi atau cut over. Jadi di sini untuk aplikasi web GMS, pertama ke wix.com dulu ya nih. Wix.com, saya refresh saja ya, sekarang saya udah ngetik nih www.wix.com. Lalu sini ada kata sign. Kita sign saja. Nah, email lah kita masukin. Tidak ada ya, gmail.com. Lalu passwordnya kita masukkan saja passwordnya sesuai. Nah, ini instalasi tahap implementasi di instalasi backend sudah berhasil. Hanya seperti ini karena database-nya sudah diatur oleh Wix dan macam-macamnya juga sudah diatur oleh Wix. Itu kelebihan Wix, salah satu kelebihan Wix. Lalu kita ingin instalasi berikutnya. Coba kita lihat makalah kita. Itu ya ini. Tahap instalasi. Banyak ya. Tahap instalasi, ini training, ini maintenance. Ini ya instalasi. Tadi instalasi yang kita sudah lakukan yaitu instalasi di backend. Lalu sekarang instalasi frontend. Nah, kita jadi tinggal kopas aja nih link ini, ya, untuk user. Nah, lalu kita copy ke misalkan browser yang berbeda yaitu Microsoft Explorer. Kita enter aja. Apa yang terjadi? Nah, kita langsung masuk ke website yang sudah kita buat, yang sudah tim kami buat. Nah, di sini ada info-info yang on time or your money back, national standard, contact us-nya. Lalu ada repair, delivery, and settlement cleaning, itu our service. Lalu ada control board, sound mixer, ini adalah our products. Sebenarnya bukan our products sih, harusnya our service. Yang bawah tadi harusnya sama, tambahin aja. Ini nggak usah apa-apa, tapi bagus. Nah. Lalu blog online selanjutnya. Oh iya, login. Jadi saya login. Ternyata sudah login. Pakai akun siapa ini? Oh, akun Facebook saya masih nyangkut. Ya, jadi kita lakukan aja dulu. Kita login ya, karena saya sudah pernah buat login invite Facebook. Lanjutkan. Itu kemudahan Wix. Jadi login aja sudah diatur. Nah, tidak ada yang Anda pesan. Kita buka online. Nah, di sini buka online-nya belum bisa ya, dikarenakan akun Wix-nya belum premium. Nah, maaf jasa ini belum tersedia untuk pemesanan daring. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Nah, cukup sampai sini berarti. Karena pembayaran juga relatif ke perusahaan, apakah perusahaan ingin membayarnya. Jadi kita hanya bisa menampilkan sampai sini. Lalu training di sini saya akan fokus ke backend. Maintenance dulu. Maintenance ya itu kita harus bayar. Jadi bayarnya di sini. Service. Nah, ini ya, upgrade now. Nah, maintenance kita tuh ya cukup bayar berskala yang ini nih, yang $25 per month, yaitu sekitar 350-an per hari. Nah, udah termasuk domain kan.
udah 35 GB storage, lumayan. Lalu ini accept online payment, ini yang paling penting. Yang paling penting yaitu online booking, karena itu yang fitur yang kita butuhkan. Kalau enggak ya jadi kayak blogger biasa. Kita leave aja. Nah, lalu sini kita training sudah saya jelaskan ya modulnya di video yang awal-awal, sudah saya jelaskan secara rinci. Jadi di sini kita hanya mereviewnya saja. Nah, halaman booking service, sini saya akan langsung buka saja halaman booking service. Nah, booking service ini kebetulan sudah saya buka. Hasil akan seperti ini. Misalkan kita ingin add new service, nih ya, add new service. One on one aja karena ini ngikutin template. Kita one on one aja, kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ya misalkan paketan studio. Misalkan ya ini, misalkan kita plus saja, misalkan gambarnya kita pengen dari mana. Kalau dari sini sih saya pengen dari Wix saja, kalau Wix itu gambarnya bagus-bagus loh. Kita sound aja, ketik sound, maka akan tampil banyak sound. Misalkan ini ya, kita mau nampilin, misalkan ini salah satu soundman kita ingin tampilin aja. Lalu one horse, kita custom aja, kita inginnya misalkan biasanya sound system itu biasanya lama, bisa 12 jaman, makanya kita tetapin aja, harusnya 24 jam sini, bisa 24 jam. Tapi kelamaan ya 12 aja deh. 12. Oke, fixed price. Ya, fixed price. Business address nggak usah. Location ini customer location ya. Nah, kita add aja. Kita save aja. Amount. Ini 1 juta, misalkan 1.500.000. Ya, 1.500.000. Kita save aja. We missing information field. Oh, ini online session. Custom location. Oh, custom location. Client place. Oh ya, client place. Maaf, salah saya. Kita save aja. Tidak ada ya paketan studio. Saat kita lihat di sini, apakah sudah berjalan? Kita refresh sound system. Nah, ada ya, nih paketan studio yang baru tadi. Ada, misalkan kita booking tetap nggak mau sih. Nah, lalu kita misalkan ingin yang kalender. Kalender ini bisa kita lihat-lihat. Nah, untuk apa? Nah, di sini nggak ada datanya ya. Tapi sudah saya masukin data, yaitu ada di tanggal 29. Nah, ada ya. Paket besar Galih. Dan infonya juga sudah lengkap. Jalan Raja Mantul nomor 19, 3 juta. Itu paketannya namanya paketan besar. Kan paketan besar 3 juta harganya ya. Dan itu statusnya belum not paid. Lalu staff member 1. Di sini staff member 1 itu default. Jadi sudah saya atur jadwal staff member 1 itu dari Senin sampai Minggu. Nanti itu akan diobrolkan oleh perusahaan, misalkan situasi ini sudah hilang atau sudah ini situasi COVID ini. Lalu itu aja yang ada di training setahu saya. Jadi hanya booking service, selalu sama halaman book calendar. Jadi kan dari spesifikasi analis kita kan si GMS ini hanya bisa memproduksikan barangnya dan melihat laporan pembeliannya. Nah, ini kan udah ada semua. Berarti kan kita udah cocok dong. Apa maksudnya? Sudah sesuai kriteria sukses kita dong. Nah, nanti kita langsung ke dari sisi user front end. Training dari sisi user front end. Nah, yang pertama udah ngetik ini ya pastinya ya. Kita ulang lagi apakah masih sama ya? Masih. Kita ketik lagi aja. Kita login, misalkan. Apa udah login? Oh, udah login ya, berarti kita biarkan aja. Lalu di sini ada halaman login. Oh, ternyata harus login. Kita logout dulu deh.
Misalkan kita sign up deh, sign up. Kita login. Kita sign up nih. Misalkan kita pengen sign up with email. Jangan email deh. Harus ada konfirmasi setahu saya. Jadi pakai Google aja deh. Nah, misalkan Gali Pangestu ini. Jadi itu ya enaknya ya. Login aja pakai Google atau Facebook. Jadi nggak usah takut lupa. Nah, ini kan udah sign up nih. Nah, dia langsung login gini otomatis. Nah, situ. Lalu setelah itu ada tampilan dari My Book Online. Ada ya, nih My Book Online. Book Online. Bukan My Book ini, harusnya Book Online. Nah, udah ada ya. Misalkan kita pengen pencet aja ini. Kita nggak book dulu ya, karena booknya lagi ini belum dibayar akun booknya. Kita lihat aja dulu. Jelas ya infonya. Nah, pemesan. Nah, tinggal pesan sekarang deh. Nah, tapi belum bisa. Ini udah dapat saya demonstrasikan, tapi lewat editor yang di sini. Kita pencet edit site. Jadi saya demonstrasikan tapi berdasarkan editor saja ya, karena usernya belum bisa. Karena ya harus bayar. Mau pindah haluan juga udah susah. Booking check out. Nah, di sini kita preview aja dari sini. Nah, kita booking online ya. Nah, ini udah tampilannya sama kayak yang punya user tadi, tapi bedanya di sini ada edit site sama publish. Sedangkan kita nggak ada kan. Nah, misalkan di sini kita ingin memesan jasa baru kita nih, pakai Studio, kita book it aja. Nah, kebetulan di Book It ini bisa dia. Tapi kita ada peringatan seperti ini nih. Nah, kalau bisa. Nah, kita pilih hari yang lain deh. Hari Selasa, misalkan ya, jam 10 pagi. Berikutnya. Nah, ini jelas ya. Ada jalan, ada kota, ada lantai, ada stand. Nah, kita isi aja. Asal aja. Kan ini juga nggak bakal terekam toh, gara-gara ini ya belum bayar Wix-nya. Jadi belum bisa diapa-apakan. Nah, misalkan namanya Gali, emailnya gali@gmail.com, nomor teleponnya 0812, jalannya Jalan Raja Basa, kotanya Tangerang, atau nomor lantainya misalkan 13, atau nomor gang, habis itu state-nya Indonesia. Nah, misalkan tambahkan pesanan Anda, misalkan datangnya secepatnya ya Mas, gitu. Itu deskripsi sih. Nah, habis itu langsung bayar sekarang. Langsung jadi ya, langsung ada tiketnya seperti ini. Itu berarti menandakan sudah berhasil. Tapi kalau kita lihat di Google Kalender, itu pasti nggak ada. Karena ya emang Wix semuanya kita disuruh bayar. Nah, untuk training juga udah jelas ya. Dan untuk jadwal training, karena ini sangat mudah, yang sudah saya jelaskan hanya ya cuma berapa menit tadi saya jelasin, dan itu pasti langsung paham karena penerapannya nggak terlalu rumit. Jadi untuk untuk jadwal saya samain ini di testing. Jadi jadwal project saya lihat dulu. Jadwal project itu ada di atas nih. Jadi saya masukkan ke jadwal project aja, yaitu pada saat testing. Nih penyempurnaan. Nah, bawahnya testing ini ada di tanggal testing itu ada di tanggal 14 Mei. Iya, di 14 Mei itu kita melakukan testing, training dan segala macamnya untuk
menyelesaikan aplikasi kita. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jadi yang poin yang di sini nggak usah deh. Maksudnya poin yang dijelaskan itu misalkan jadwalnya dan lain-lainnya itu udah terpapar jelas ya, dan trainingnya sudah saya paparkan juga, dan modulnya juga udah ada di makalahnya, silahkan baca-baca aja. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.